Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita gunakan waktu ini untuk kita boleh benar-benar mendekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan kita menemukan kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan Kau sangat baik bagi kami. Tuhan terima kasih Tuhan sebab Engkau besar dan layak dipuji. Sebab Engkau Tuhan yang besar dan layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin, haleluya. Haleluya. Mari katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yes. Mari dengan hati yang bersuka cita katakan, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan lagi, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman dalam naungannya. Ya Allah bagi kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa.
terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Come on! Terpujilah Tuhan, yes! Terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya, katakan bersama, perkasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau bukan Tuhan yang jauh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu melepaskan setiap kami yang berbeban berat. Ketika kami masuk ke dalam hadirat-Mu, Engkau melepaskan kami Tuhan. Engkau memberikan kelegaan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ajarku menghargai waktu-Mu. Ajarku berdiam diri di hadapan hadirat-Mu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Tuhan, ajarku memahami firman-Mu. Ajarku mengucap syukur dalam segala perkara, memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Mari nyanyikan lagu ini sebagai doamu kepada Tuhan. Tuhan, ajarku menghargai waktu-Mu. Ajarku berdiam diri di hadapan hadirat-Mu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Tuhan, ajarku memahami firman-Mu. Ajarku mengucap syukur dalam segala perkara, memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Hai
lagi. Tuhan ajarku, Tuhan ajarku menghargai waktumu. Ajarku berdiam diri di hadapan hadiratmu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Tuhan ajarku memahami firman-Mu. Ajarku mengucap syukur dalam segala perkara, memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Mari katakan kepada jiwamu, come on. Oh hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Hai jiwaku, hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh. Terima kasih dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh, haleluya, dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Oh percayalah semua indah pada waktunya. Percayalah semua indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberikan kelegaan, Kau yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera, dalam hadirat-Mu ada sukacita yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Tuhan lepaskan yang terikat, Tuhan melepaskan yang terikat di dalam nama Yesus. Damai sejahtera, yang tertekan Tuhan berikan kelegaan.
kerajaan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Percayalah semua indah pada waktunya. Terima kasih Bapak. Jiwa kami membutuhkan Tuhan. Karena jiwa adalah kekal sifatnya. Kami membutuhkan hidup yang kekal. Dan Kau berkata hidup kekal oleh karena terang yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau mencari terus, bahkan bersekutu dengan terang Tuhan. Hidup kami mau terang Tuhan, terbuka di mata Tuhan. Kami tahu dalam terang ada kehidupan. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau berkati pemuji, pemusik yang sudah menghentar kami ke dalam Tuhan puji-pujian untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman di dalam Kristus Yesus yang suka mempelajari Alkitab. Betapa pentingnya, saudaraku, pengajaran firman. Ya, Allah kita itu dahsyat. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan berkata, belajarlah kepada semut. Wow, manusia disuruh belajar kepada binatang. Mengapa? Karena waktu Tuhan mencipta, Tuhan itu dengan hikmatnya, saudaraku, supaya bisa menunjukkan ini loh. Lihat, binatang pun unik. Dan engkau bisa terkagum kalau memperhatikan. Karena itu Tuhan berkata, hai pemalas, untuk pemalas. Tuhan berkata, belajarlah kepada semut. Nah, saudaraku, waktu dunia ini dirusak oleh iblis, maka ucapan Tuhan yang pertama untuk memulihkan, ingat ya, memulihkan, maka ucapannya adalah jadilah terang. Begitu juga hidup saudara yang ingin mengalami pemulihan.
baik pemulihan dari penyakit, pemulihan daripada bisnis, pemulihan dari keluarga, mulailah dengan namanya terang Tuhan. Dan waktu Tuhan kata jadilah terang, maka dunia yang gelap yang dikatakan tidak berbentuk chaos, kacau, mulai berubah. Dari terang timbul cakrawala, dari cakrawala timbul lalu tumbuh-tumbuhan dan seterusnya sampai kehidupan itu menjadi full. Nah, waktu saya mempersiapkan ini, Tuhan membimbing saya untuk mengingat kembali apa yang pernah saya baca, yaitu mengenai seekor burung namanya Arctic Tern. Burung ini luar biasa. Nah, kalau kita mau hidup, mempunyai stamina mengikut Tuhan, untuk hidup benar-benar kuat sampai finish, kita mesti belajar dari burung ini. Burung ini disebut Arctic. Arctic itu kutub utara Jadi dia berada di kutub utara tiap tahun itu 4 bulan. Dan setelah dia di situ memperkembangbiakkan selama 4 bulan itu, lalu dia mulai terbang. Dan sudah melihat gambar sebelah kiri, dia terbang tiap tahun sekali keliling dunia. Setiap tahun. Jadi selama hidupnya tiap tahun keliling dunia. Luar biasa. Kita mungkin belum pernah keliling dunia. Tapi burung ini tidak besar. Bentangan sayapnya dari ujung ke ujung kurang lebih 75 cm, 80 cm. Tapi dahsyat. Dan Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Nah, pada musim gugur, burung Arctic Tern ini mulai berangkat, meninggalkan sarangnya di kutub utara dan memulai perjalanan keliling dunianya. Tiap tahun para ahli menghitung kurang lebih 22.000 mil alias 35.000 sekian kilometer. Jadi kalau kita dihitung ini belum kalau dia ke samping ada mungkin ke samping sebentar berhenti dan sebagainya. Tiap hari terbang itu kurang lebih 240 kilometer tiap hari. Dan terus berkeliling, dia terus bergerak selama 20 minggu. Jadi sisanya 16 minggu alias 4 bulan itu berada di kutub untuk membiakkan. Nah, saudaraku, jadi burung ini senantiasa, perhatikan burung ini senantiasa hidup dalam cahaya terang. Enggak pernah dia mengalami malam. Never. Aneh ya. Kalau kita kan siang malam. Dia enggak, terus terang. Kenapa, Karena dia mengikuti cahaya. Jadi bumi kita ini kan muter. Dia lalu berjalan itu berbalik. Untuk supaya dia bisa tetap dalam terang. Dia tidak mengalami malam. Jadi terus bermandikan cahaya terang. Dan kalau dia berhenti di kutub 4 bulan, maka di situ musim panas Musim panas itu berarti kutub juga dingin Tetapi cahaya matahari itu kelihatan terus. Kalau sudah pergi ke kutub, siang malam itu hampir sama. Enggak pernah ada gelap itu, enggak pernah. Mau coba?
Ya pergi aja ke kutub. Kalau mendekati kutub nanti sudah lihat, waduh, terangnya itu tiap hari itu lebih dari 12 jam, ya hampir 24 jam. Malamnya coba sebentar, berubah terang lagi. Ya. Dan menurut para ahli, seorang yang meneliti mungkin memakai chips begitu, lalu dia tes. Ternyata burung ini dapat terbang 6.000 mil non-stop. Itu saya hitung 9.600 kilometer. Waktu saya lihat peta, itu jarak antara Jakarta ke Kiev yang sekarang di Ukraina itu. Yang jadi sorotan dunia. Kiev. Ya. Jadi dari Jakarta sampai ke Kiev non-stop. Wow. Kalau non-stop butuh apa? Energi. Dan energinya dapat dari mana? Dari makan ikan. Terus sambil jalan dia tangkap ikan, jalan lagi, tangkap ikan, jalan lagi. Ini menunjukkan hidup kekristenan. Betapa pentingnya makan makanan rohani. Ya, banyak orang dengar firman Tuhan bukan makanan yang solid, ya, makanan keras. Coba orang kalau dia terus minumnya itu minuman cair gitu, nggak bisa kuat. Dia butuh namanya meat, ya, makanan keras. Karena itu Tuhan kata, kamu cukup lama menjadi orang Kristen, tapi kamu ini masih seperti anak-anak. Kenapa? Nggak kuat. Kalau kena masalah, tersinggung, ya mungkin ada salib, pencobaan, gugur. Nah, kita mesti belajar seperti burung ini. Makan, jalan, makan, jalan. Itu berarti kita mengikuti terang Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus sebagai terang dunia berkata dalam Yohanes 12 ayat 35 dan 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi. Apa artinya kata-kata ini? Berarti kamu mau percaya enggak? Setelah itu dia meninggalkan saudara, memutuskan. Nah kalau saudara mau memutuskan ikut terang, mesti apa? Kalau dia pergi bersembunyi, saudara mesti bagaimana? Ya cari dia yang sembunyi itu. Benar enggak? Karena dia berkata, sedikit waktu lagi terang, yaitu dirinya, itu ada padamu. Nah kalau saudara mau hidup terang, saudara mesti mencari Tuhan yang bersembunyi. Waktu mula-mula Tuhan itu mencari kita. Setelah dia berkata, dia itu sembunyi. Supaya apa? Supaya kita mencari dia. Ya. Kalau dia sudah memberi pencerahan, oh ya ini betul ini, saya mau ikut. Maka saudara mesti buka lembaran hidupmu seperti ini. Lembaran hidupmu yang lama mesti engkau buka dan engkau berkata, aku mau terang sekarang. Artinya kita mesti mengakui segala kesalahan, kehidupan lama kita, aku enggak mau ini. Aku mau tinggalkan, aku mau percaya Yesus. Supaya kegelapan jangan menguasai aku. Supaya aku menjadi anak-anak terang. Wow, betapa pentingnya kita menjadi anak Tuhan
yang terang. Dan Tuhan gambarkan ini dalam ibadah orang Israel. Kalau mereka berjalan, maka mereka itu disertai yang namanya bait Allah. Tiap kali mereka berjalan lalu tiba, mereka bangun bait Allah. Yang dari papan-papan ya, lalu dipasang. Lalu di situ ada 3 alat di ruangan suci itu. Di mana ada imamnya di situ. Yaitu mezbah dupa, pelita emas, dan meja roti. Nah, untuk terang itu perlu ada pelita. Untuk apa, Untuk bisa ibadah. Ya, ibadah itu kuncinya 2 itu, yaitu yang dekat imam itu adalah mezbah dupa, doa, sembahyang. Jadi ibadah itu, tergantung hubungan saudara dengan Tuhan, sembahyang. Lalu yang kedua itu ada meja roti di sebelah ya ujung tengah di situ, tapi yang ke belakang ya. Itu menggambarkan firman Tuhan. Jadi kita diberi namanya Roh Kudus untuk mencerai supaya hidup kita terang, supaya kita bisa betul punya hubungan dengan Tuhan melalui sembahyang, supaya kita ini terang dengan Tuhan. Tiap kali kalau kita ketemu Tuhan, kita buka-bukaan ya, sembahyang, dan kita baca Alkitab supaya kita dicerahi terus. Oleh karena itu dalam kitab Imamat 24 ayat 1-4 ada perintah Tuhan seperti ini kepada Musa untuk orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun, tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diatur lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Iya, saudaraku, minyak gambaran yaitu Roh Kudus ya, dan khususnya dipakai minyak zaitun, minyak yang tidak memberikan asap ya, tapi bisa percaya tanpa asap. Dan minyak zaitun ini baik untuk kesehatan kita, bukan? Dan minyak ini harus melalui proses tumbuk. Begitu juga hidup kita. Kalau kita mau diurapi oleh Roh Kudus, hidup kita ini mesti kita tumbuk. Artinya kita matikan daging nafsu kita. Karena itu pentingnya berdoa dan kadang-kadang berpuasa supaya kita bisa ngerem nafsu kita. Berpuasa bukan hanya makan, kadang-kadang orang yang mau dekat Tuhan berpuasa untuk tidak hubungan seks sekian lama, tapi dengan konsensus ya, suami istri, untuk mencari wajah Tuhan, ya, tidak makan, tidak pergi jalan-jalan, ya seperti teman-teman yang lain. Itu artinya sudah juga menahan diri gitu. Ya, nah supaya apa? Supaya lampu itu bisa dipasang dan tetap menyala. Rohanimu itu bisa selalu on, tidak off, selalu nyala. Ya, dari petang sampai pagi. Artinya dalam suasana gelap engkau tetap terang sampai terang Tuhan, sampai kedatangan Tuhan. Kalau Dia nanti akan datang, itu digambarkan sebagai pagi, di mana kita nanti akan bersukaria. Dan untuk ini mesti diatur lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Makanya hidup kita ini mesti kita atur terus tuh tiap hari di hadapan Tuhan. Karena itu saudara harus tetap menghadap Tuhan tiap hari.
Nah, kita sedang membicarakan kitab Nabi Hagai, ya. Dan kata kunci dari kitab Nabi Hagai adalah perhatikanlah jalan-jalanmu. Sayang terjemahan bahasa Indonesia, perhatikanlah keadaanmu. Mestinya jalan-jalanmu. Artinya kelakuanmu itu loh, kamu perhatikan. Dan Nabi Hagai berkata, bangunlah bait Allah. Kenapa kamu sudah bangun rumah-rumah dengan hebat, tapi bait Allah belum? Nah, ini berarti kita ini seringkali mengutamakan yang kelihatan untuk kita, jasmani. Tapi seringkali melupakan untuk mengutamakan hubungan dengan Tuhan. 2 bulan setelah Hagai bernubuat, Sakaria bernubuat. Sekarang dia tidak hanya memberi peringatan, perhatikanlah. Tapi Sakaria mendorong mereka, ayo bangun sekarang. Ya, jadi peringatan itu harus dilanjutkan dengan pelaksanaan. Pelaksanaan apa? Ibadah. Kalau sudah dibangun, baru bisa ibadah. Jadi bangun hubungan dengan Tuhan. Istimewa, ayo toh, anak-anak Tuhan sukalah berdoa. Sukalah ya jam-jam doa itu. Makanya kalau ada kita broadcast ya doa begitu, coba ikuti. Dan ikuti di rumah itu, kalau saudara online itu coba saudara juga ikut berdoa ya, jangan nonton nonton YouTube, nonton televisi ya, tapi saudara berdoa juga, saudara menyanyi juga. Berdoa dalam Roh Kudus supaya kita ini mampu hidup menurut kehendak Tuhan. Apa alasannya? Ini Sakaria 1 ayat 2. Jadi kita beralih dari Hagai ke Sakaria. Dan Sakaria dibuka dengan kata-kata ini. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Waduh. Tuhan kasih peringatan. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Faktanya betul. Mereka itu ditawan ke Babel. Kenapa? Karena kerajaan selatan Yehuda ini tahu kerajaan utara itu jatuh oleh kerajaan Asyur. Dan Tuhan sudah peringatkan, itu loh, lihat contohmu itu loh. Ya, 10 suku saja bisa runtuh. Nah, kamu ini cuma 2 suku. Kalau kamu nggak nurut seperti kerajaan utara, kamu pun runtuh. Ada raja yang mau menurut, tapi ada raja yang bandel. Akibatnya mereka ditawan ke Babel. Ya, perkataan Tuhan terjadi walaupun mereka tidak mempercayai firman nubuat. Saudara, Sakaria 1 ayat 4 sampai 6 setelah Tuhan peringatkan ya akan murka Tuhan, Tuhan berkata seperti ini. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu?
Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Nah, inilah orang yang sadar, iya. Perkataan Tuhan dulu melalui nabi yang hebat, Nabi Yeremia, berkata, sudahlah kamu ini sudah taklukkan dirimu karena Tuhan mau menghajar ya bangsa kita ini dengan tangan bangsa lain. Wah, kamu kasih begitu meruntuhkan semangat kami untuk melawan. Tuhan kata, sudahlah, kamu perlu dihajar. Mereka nggak mau nurut, nggak mau terima perkataan Tuhan. Ya, sehingga Yeremia ditangkap, dianiaya. Nah, Tuhan kata, jangan kamu seperti nenek moyangmu. Mereka itu tidak mau mendengar, tidak mau menghiraukan. Coba buktinya, kata Tuhan, firman dan ketetapanku yang kuperintahkan, bukankah itu telah sampai? Nah, kata telah sampai ini perhatikan. Ini ada kata-kata yang bagus. Bukankah perkataanku ini telah sampai kepada nenek moyangmu? Kamu mau melarikan diri dari apa yang aku katakan, tapi sepertinya tangan Tuhan ini loh, kamu tak pegang ini. Kamu mau lari kemana? Nah, beberapa orang yang sadar, iya ya, mereka bertobat. Mereka berkata, iya, seperti yang Tuhan katakan, ternyata terjadi. Ya, saudaraku, ingat, kita tidak dapat lari dari ketetapan firman. Kalau Tuhan sudah plot, engkau nggak bisa lari. Misalnya, Tuhan kata manusia akan mati. Sekarang ini China sedang bikin uji coba bagaimana menghidupkan manusia yang mati. Karena sekarang ini China, wah pintar ya, wah ilmunya pintar. Tapi sebetulnya saya sudah baca 20-30 tahun lalu Rusia sudah pernah bikin laboratorium orang mati itu dieskan lalu dicari. Apa toh yang menyebabkan orang itu mati? Kami mau menghidupkan, sudah pernah oleh Rusia. Dan gagal. Sekarang China pikirnya kami bisa. Karena kami juga bisa bikin, waduh yang hebat-hebat, bukankah? Sudah lihat China sekarang kan, wah, iya malah melebihi Amerika. Karena bisa 5G, lalu 6G, ya. Handphone kita masih 4G, 5G, 5G aja nggak tahu. Ya, sudah mulai sedikit. Tapi China sudah 6G, ya. Saudaraku, jadi Tuhan kata, jangkauan Tuhan itu telah sampai. Nah, kata telah sampai ini, nasak, overtake, take hold. Seperti orang mau lari ini, tangan Tuhan, pegang, balik. Tangan Tuhan itu sudah bisa menggenapkan apa yang diucapkan. Karena itu Yeremia nangis. Karena itu ditulis kitab Ratapan. Ratapan 2 ayat 17-18 berbunyi, Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan, Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring. Hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Ya, Tuhan
telah menjalankan apa yang dirancangkan. Dia melaksanakan apa yang difirmankan. Ia menjadikan seterumu Babylon bisa menang atas kamu. Ya, siapa yang membuatku dunia ini terjadi seperti ini? Ya, jadi kalau terjadi itu karena sesuatu izin Tuhan. Tuhan bilang, oke, jalankan. Jadi Babylon ini dulu malah memberikan hadiah kepada Hizkia. Berarti Babylon waktu itu mulai berkembang, tapi belum menjadi negara dunia. Dan Hizkia bisa menang terhadap Asyur, kerajaan dunia sebelum Babylon. Jadi Babylon pun kagum. Ya, negara kecil bisa menang terhadap negara dunia. Tapi sekarang Tuhan kembangkan Babylon supaya apa? Supaya menghajar umatnya Israel. Nah, itulah cara Tuhan mendidik. Ya, maka Tuhan pesan, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring. Ya, ayo kamu itu bertobatlah. Bertobatlah. Dan inilah yang harus kita lakukan juga. Jadi pengalaman buruk yang sudah terjadi terhadap nenek moyang Israel yang sudah dinubuatkan, itu harus menyadarkan umatnya untuk tobat, ya, dan menerima tawaran ini. Seperti Zakarias 1 ayat 2 dan 3 berbunyi, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi Tuhan peringatkan, kamu sudah percaya toh bahwa perkataanku ini pasti terjadi. Nah, aku dulu berkata sangat murka, sebab itu. Nah, sekarang untuk generasi yang mau sadar, sebab itu katakan begini, kembalilah kepadaku. Kalau kamu kembali, aku jamin aku pasti kembali kepadamu. Inilah kasih Tuhan. Allah itu pengasih dan penyayang. Orang yang rusak bagaimanapun, yang sudah sangat mempermalukan Tuhan, kalau dia datang lagi, Tuhan kata, aku welcome untuk kamu. Aku buka tangan. Karena itu seperti anak terhilang. Waduh, sudah menghabiskan harta orang tuanya. Datang dengan keadaan gembel, ya, dalam keadaan yang begitu rusak. Digambarkan bapak itu lari memeluk anak itu. Welcome. Itulah Tuhan kita. Tuhan menanti pertobatan yang sungguh. Karena itu dalam kitab Nabi Zakaria ini Tuhan memberi peringatan dini. Ya, Jepang mempunyai alat-alat tsunami yang paling banyak dipasang di negaranya. Karena sering terjadi tsunami. Ya, Indonesia belum punya alat-alat yang canggih-canggih seperti Jepang. Tapi Jepang pun kebobolan, betul nggak? Jadi peringatan dini ini baik sebelum kegelapan progresif mencapai kegelapan yang sangat pekat, sangat. Sudah diperingatkan. Dan saya khususnya sering memperingatkan, ayo toh. Tapi banyak anak Tuhan yang mendengar, ya faktanya Tuhan belum datang. Loh, kalau Tuhan datang kamu terlambat dong. Jadi peringatan dini, kembalilah kepadaku, maka aku kembali, itu diberikan sebelum murka yang sangat untuk generasi berikut. Apa?
malam yang sangat pekat. Dan ini gambarkan seperti orang Israel waktu mau keluar dari Mesir, maka hukuman ke-9. Sebelum hukuman yang 10, kematian. Datang apa? Datang ini, Keluaran 20 ayat 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat merasakan gelap itu. Sehingga orang dapat merasakan even darkness which may be felt. Gelap yang dapat dirasakan. Waduh, itu gimana ya? Kita enggak ngerti. Itu seperti orang-orang yang mau dicuci otak. Mata-mata kalau ditangkap, dimasukkan di kelder di bawah tanah, lalu gelap, lalu dipasang loudspeaker, lalu ditanyai, kamu disuruh siapa? Kalau dia diam aja, terus dia ngomong, kamu disuruh siapa? Kamu disuruh siapa? Kamu lama-lama orang ini rasanya jengkel. Nah seperti itu. Seperti gelap, dia gak lihat cahaya sedikit pun. Ya, dan itulah ajaran Tuhan. Bagi orang-orang yang nanti tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti kalau datang zaman antikris seperti itu. Orang, waduh betul ya. Dulu yang dikhotbahkan Pak Bekti kok terjadi ya. Tapi sudah akan mengalami. Nah hal serupa itu pasti terjadi untuk gereja. Untuk kita. Ya. Karena itu kita mesti ngejar terang ini. Ngejar terang itu artinya ikutilah terang ini. Kalau Tuhan bergerak, kita itu mesti bergerak. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah dinamis. Ya, dia bergerak. Dan kita harus dari iman kepada iman yang lebih. Jadi tidak boleh iman kita mandek berhenti. Tapi mesti bertumbuh. Menjadi orang Kristen itu mesti bertumbuh. Makin lama makin jelas perkataan Tuhan. Makin jelas, oh iya. Jangan seperti dulu. Waktu engkau dibaptis terus, waduh sukacita. Kadang-kadang orang berkata, aku kok kepingin seperti dulu ya. Dulu rusak terus jadi baik, waduh sukacita. Kok sekarang tidak ya? Nah kenapa tidak? Karena engkau tidak bertumbuh. Roma 13 ayat 11 sampai 12. Hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya ini peringatan Paulus. Hal ini harus kamu lakukan. Kenapa? Kamu mesti bangun dari tidur. Coba kita mesti bangun, rohani kita bangun. Kenapa? Karena keselamatan sudah lebih dekat. Saudara baca ini enggak? Sekarang keselamatan sudah lebih dekat. Loh, saya sudah selamat. Loh, kenapa Tuhan kata keselamatan sudah lebih dekat? Berarti kan belum. Ya memang belum. Kenapa? Karena engkau baru diselamatkan rohmu. Jiwamu saja sedang. Tubuh kita belum diubah Tuhan. Sekarang ini keselamatan untuk kita khususnya orang akhir zaman ini lebih dekat. Kenapa? Karena Tuhan akan datang nanti mengubah tubuh kita. Jadi jangan saudara merasa sudah aman kalau tubuhmu belum berubah. Kalau tubuh kita ini sudah berubah, tidak bisa berdosa lagi, nah itu aman.
Kan kita masih bisa berdosa. Karena itu kata Tuhan, hari sudah jauh malam. Ayo, ini harus kamu lakukan. Apa yang harus lakukan? Tinggalkan perbuatan kegelapan. Dengan apa? Senjata terang. Karena itu kalau baca ayat berikutnya dikatakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang. Kenakan. Kenakan itu artinya pakai Tuhan. Jadi dalam hidupmu itu engkau mesti terus seperti pakaian ini. Pakaian ini kan nempel terus. Kenakanlah Yesus. Jadi kamu mesti punya hubungan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda tidak berada dalam terang, ini akibatnya. Ulangan 28 ayat 27 sampai 29. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal, dan kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Ya, saudaraku, Tuhan akan menghajar engkau dengan bara. Ya, bara itu bisul, borok, kedal itu dengan saudara itu gatal terus tubuhmu itu loh. Ya, sehingga kau garuk-garuk kudis. Saya kira semua kita tahu ya, kalau kena penyakit kudis juga gatal-gatal gitu, nggak enak. Ya, sehingga engkau nggak bisa sembuh. Ya, dan lebih hebat lagi Tuhan menghajar engkau dengan kegilaan. Jadi seperti orang gila, buta. Ya, kehilangan akal. Waduh. Jadi sudah kehilangan akal sehat. Kenapa? Karena orang itu nanti sepertinya, buntu. Sehingga engkau seperti meraba-raba di tengah hari. Seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Nah ini loh. Jadi bukan hanya gelap, lampu mati, tapi batinmu, spiritmu gelap, hidupmu sudah gelap. Makanya orang berkata mata gelap. Nah kalau sudah mata gelap, waduh sudah. Ya, apa saja dilakukan, bunuh diri kah? Nah Tuhan sudah memberitahu kepada orang Israel, kalau kamu masih nggak bertobat, aku tambahi nanti. Ya, hajaran itu 7 kali lipat. Kalau kamu masih nggak mau bertobat, tak tambah 7 kali lipat lagi. Kalau kamu nggak mau tobat, aku tambah 7 kali lipat lagi. Jadi 7 dikali 7, 49. 49 kali 7, hitung sendiri. Lalu itu kali 7 beratnya. Nah puncaknya kata Tuhan, aku serahkan kamu. Ya. Nah bagi orang yang sudah terserak, itu artinya orang yang sudah dimasuk penawanan ke Babel, Tuhan masih beri kesempatan untuk tobat, bukan? Ya, kalau kamu masih nggak mau nurut, Imamat 26 ayat 33 berkata, Tetapi kamu akan kuserakan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Apakah omongan Tuhan ini terjadi? Terjadi. Kerajaan utara, umat Israel, 10 suku, itu dihantam oleh kerajaan Asyur. Tahun 722 sebelum Kristus runtuh. Dan mereka dipindahkan, diserahkan ke negara lain. Dan bangsa lain dimasukkan ke tengah mereka. Sehingga terjadi kawin campur.
Karena itulah muncul yang sebutan orang Samaria. Orang Samaria ini ya keturunan orang Yahudi, tapi sudah campur baur. Ya Tuhan, tapi ya menyembah berhala. Itulah Samaria. Dan Tuhan peringatkan ini untuk Yehuda. Yo, perhatikan, lihat itu Hizkia, walaupun diserang oleh Asyur yang sama ini yang hebat, faktanya Hizkia bisa bertahan. Kenapa Tuhan kirim satu malaikat ngantem tentara Asyur 185.000 mati semua. Tuhan itu gampang kok. Ya, tapi setelah Hizkia, anaknya ini bandel Manasya. Malah mengimpor berhala-berhala. Wah, Tuhan jengkel bukan main. Sehingga akhirnya apa sih? Kerajaan Selatan ini juga runtuh tahun 606 dan ditawan mereka ke Babel 70 tahun. Saudaraku, jadi fakta menolak, meremehkan akan firman nubuat, ya, karena tidak mau menghormati, malah menghina. Mereka jadi tawanan musuh. Sehingga waktu ditawan, inilah kondisi ini, kegilaan, kebutaan, kehilangan akal. Dan ini digambarkan seperti orang buta, seperti meraba-raba dalam gelap. Ya, dan Tuhan peringatkan melalui Nabi Sakaria. Karena itu Sakaria ini setelah Hagai bernubuat, dia lalu bernubuat. Dan spesial, Sakaria ini kalau sudah baca 14 pasal, Hagai cuma 2 pasal, Sakaria 14 pasal. Hagai kalau bicara tentang Tuhan semesta alam itu 14 kali, artinya Tuhan mau bela, Tuhan jangan takut. Tuhan semesta alam, Tuhan punya pasukan sorga untuk membereskan musuh-musuhmu. Sakariasku menuliskan lebih dari itu. Ya, 53 kali dia berkata Tuhan semesta alam. Dengan kata kunci dalam Sakaria pasal 1, kembalilah kepadaku. Waktu saya mempersiapkan ini, awal-awalnya itu kenapa saya waktu itu baca Hagai, Sakaria, Maleakhi. Dan kata-kata ini sangat menggigit, mendarat. Suara ini berkata kembali, kembali. Nah, ini juga untuk saya. Ya, aku mesti kembali kepada kasih mula-mula. Semua kita seringkali kehilangan kasih mula-mula. Ayo toh kembali, maka aku akan kembali. Kenapa akan terjadi kepekatan? Karena kitab Nabi Sakaria, dia mendapat visi dalam 1 malam, 8 penglihatan. Waduh, secara seri. Dan semuanya diberikan pada waktu malam. Karena itu 8 penglihatan malam disampaikan melalui Nabi Sakaria. Ya, dan Tuhan ingin memberitahu, coba bertobat dengan betul. Kamu membangun, lalu tobat dengan betul. Ya, sebelum apa yang dilihat Sakaria yang lebih mengerikan lagi terjadi. Jangan sampai begitu. Ya. Jadi ini usaha Tuhan. Kenapa Tuhan itu berusaha terus? Karena Tuhan itu terikat dengan janji sih. Janji untuk melindungi bangsa Israel. Janjinya kepada siapa? Pertama pada Bapak Abraham.
Yang kedua kepada Daud, karena itu perjanjian Abraham dan perjanjian Daud. Apa itu perjanjian Abraham? Kita baca Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Saya kira Tuhan memilih tidak salah. Seorang yang punya keberanian untuk membunuh anaknya sendiri yang paling dikasih, itu Abraham. Kalau kita disuruh Tuhan begitu mungkin marah sama Tuhan. Tuhan ini di mana toh pikirannya? Janji-janji sudah dikasih, sekarang diminta bahkan untuk dibunuh. Tapi Abraham, dia ikuti Tuhan. Dia berpikir, dalam surah Ibrani dikatakan, Allah berkuasa membangkitkan anakku setelah aku bunuh, Tuhan bisa bangkitkan. Waktu dia ambil pisau, dia mau tikam, ditahan oleh malaikat. Stop! Begitu stop, dia dengar, dia noleh, ada domba tersangkut. Oh, jadi domba itu Tuhan suruh menggantikan anakku, diambil. Dan itu peristiwa secara jasmani itu melambangkan Yesus ini rela mati menggantikan kita yang seharusnya juga mati. Dan Tuhan berkata, karena engkau melakukan firman-Ku, aku tidak segan-segan memberkati engkau. Jadi untuk Abraham lebih dulu. Dan membuat keturunanmu. Nah, jadi apa itu perjanjian Abraham? Perjanjian untuk pribadinya, tapi juga untuk keturunannya. Alasannya mendengar firman Tuhan. Jadi perjanjian Abraham itu berkat untuk pribadi dan berkat untuk keturunan yang apa? Sangat banyak. Lalu apa? Berkuasa, mendominasi. Yang ketiga, menjadi berkat bagi semua bangsa. Ya, saudara, ini janji Tuhan. Luar biasa bukan? Kalau kita mau mengikuti firman Tuhan, Tuhan itu ngerti bahwa manusia itu memikirkan keturunannya. Nah sekarang ini banyak orang Chinese, waduh, anaknya orang Chinese paling enak sebetulnya. Semua disiapkan orang tuanya, lain dengan orang barat. Ya sebagian saja, setelah itu ya jalan sendirilah. Apalagi negara membantu. Tapi orang Chinese umumnya, disiapkan untuk anaknya, karena itu anak orang Chinese itu paling enak. Ya dapat kerjaan, dapat rumah, dapat ini, ya. Tapi tidak dapat hidup kekal. Tapi Tuhan berjanji di sini, keturunanmu, ya. Bahkan janji Tuhan ini selama-lamanya, ya. Sangat banyak. Mendominasi, menjadi berkat. Wih, bukan main. Itu perjanjian Abraham. Sekarang perjanjian Daud. 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kata selama-lamanya, selama-lamanya. Jadi janji Tuhan tentang kerajaan selama-lamanya, bukan main. Paling tinggi itu menjadi raja.
Jadi baik perjanjian Abraham maupun perjanjian Daud sifatnya kekal. Kalau Tuhan berjanji, dia tidak akan ingkar. Dan dia pasti menggenapinya. Dengan syarat kita mesti kembali. Karena itu Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya 10 ayat 22 dan 23. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Tidak semua orang Israel akan selamat. Ya, tapi hanya sisa Israel yang mau, sini katakan sisanya akan kembali. Dan untuk sisa itu kebenaran Tuhan akan meluap, akan terjadi. Tapi sebagian besar tidak mengalami kehancuran karena nggak mau taat. Nah, Tuhan menyelamatkan sisa. Karena itu juga begitu, orang Kristen begini banyak di dunia. Tapi nanti Tuhan saring, hanya sebagian yang mau taat betul. Siapa? Mereka yang mau kembali, mau tobat. Dan Tuhan janji dengan nubuat, ya, dengan nubuat, kalau kita ini mau mengakui kesalahan kita. Imamat 26 ayat 40 sampai 42. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Luar biasa, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Asal mau mengakui kesalahan. 2 kali katakan mengakui. Dan hati ini tunduk. Ya, tunduk. Ya wis. Oke. Menerima hajaran, saudaraku. Maka apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Ulangan 30 ayat 1 sampai 4. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ya, ada 2 syaratku, ayat 2. Apabila engkau berbalik dan engkau mau mendengarkan untuk melakukan perintahnya, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan. Tuhan Allahmu akan memulihkan. Jadi bertobat, dengar kembali firman, nurut dengan segenap hati, segenap jiwa, pasti Tuhan memulihkan. Bahkan ayat 4 berkata,
Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Lihat, orang-orang Israel sekarang ini tersebar di seluruh dunia. Ya, dan Tuhan berkata, sekalipun mereka terhalau sampai ke ujung langit. Kata sekalipun berarti, walaupun keadaan itu secara akal nonsens, aku bisa. Aku adalah Tuhan semesta alam. Aku akan melaksanakan janjiku. Asalkan umatku mau bertobat dan melakukan kembali firman Tuhan, Tuhan akan tunjukkan betapa hebatnya kuasa Yesus sebagai terang menerangi yang gelap. Ya, kalau sudah mau diterangi itu artinya saudara mau datang pada terang, mau terbuka, mau bertobat, maka Allah sanggup memulihkan total. Sudah lihat Daud rusak enggak? Sudah berzina, ngambil ya istri dari pahlawannya yang baik, lalu membunuh. Waduh, berat. Tapi Daud, dia bertobat. Kalau dia bertobat, Allah pulihkan. Sehingga akhir riwayat Daud berkata, Allah mengangkat tinggi Daud. Itulah hati Tuhan. Mari kita mau kembali pada Tuhan. Apapun kesalahan kita, kita mau berkata, Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan, kami umat-Mu mau merendahkan diri. Kami mau sujud, kami mau berdoa, mencari wajah-Mu. Tuhan, ampunilah kami, dan oleh anugerah-Mu kami dapat dipulihkan. Umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, Mencari wajah, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. oleh anugerah-Mu ampunilah, ampunilah. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Oleh anugerah-Mu pulihkanlah. pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan. kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, Ampunilah. ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita mau percaya, Allah sanggup memulihkan. Amin. Allah sanggup memulihkan. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Apapun kesalahanmu, baliklah. Tuhan berkata, kembalilah, kembalilah. Maka aku akan kembali. Itu janji Tuhan yang pasti. Mari kita mau berdiri. Asal kita mau merendahkan diri, sujud,
berdoa, sembah Dia. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu pulihkanlah kami. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali bangsa kami. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan diri kami. Kembalikan diri kami kepadamu. Ampunilah diri kami. Dan pulihkan kembali diri kami. Oh Tuhan, pulihkan. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan diri kami. Kembalikan diri kami kepadamu. Tuhan, pulihkan. Ampunilah diri kami. Dan pulihkan kembali diri kami. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan keluarga kami. Keluarga kami. Ya Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga kami Tuhan. Keluarga kembali keluarga kami.
pulihkan kembali keluarga kami Tuhan. Dan pulihkan kembali keluarga kami. Dan pulihkan. Dan pulihkan kembali keluarga kami. Haleluya. Kembalikan. Kembali, kembali. Kembali, teman-teman. Engkau yang jauh dari Tuhan. Kembali. Suaranya memanggil. Kembali kepadaku. Kembalilah. Engkau baik Tuhan. Tangan-Mu terbuka. Tangan-Mu terbuka menanti kami. Tangan-Mu terbuka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan. Kami percaya seperti Engkau katakan, sekalipun ada di ujung langit, sekalipun anak-anak-Mu sudah menjauh begitu jauh, suara-Mu Tuhan sekarang berkata, kembali, kembali. Tanggapi suara Tuhan. Walaupun kau sudah menjauh begitu jauh dari Tuhan, kembali, kembali. Aku masih menanti Engkau untuk memulihkan, untuk menerima seutuhnya, dan aku akan pulihkan seperti aku sudah berjanji. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Janji-Mu selalu ya dan amin adanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga anak-anak-Mu, untuk kesehatan anak-anak-Mu, untuk problem-problem yang dihadapi anak-anak-Mu, untuk Tuhan keuangan mereka, bisnis mereka. Mari Engkau berkata kembali, dan Engkau pasti memulihkan kesehatan, memulihkan bisnis, memulihkan
kerusakan rumah tangga dipulihkan semuanya. Dan ampuni negara kami. Tuhan ampuni Tuhan seluruh Tuhan anak-anak-Mu di seluruh dunia ini, ampuni kami. Terima kasih. Khususnya kami berdoa Tuhan supaya Engkau menyertai Tuhan semua anak-anak-Mu yang mencari wajah-Mu, yang mengejar terang. Mereka memperoleh terang hidup. Dan sekarang kami mau menerima berkat-Mu. Terimalah teman-teman, sahabat-sahabatku. Berkat, anugerah sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Siap kita percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya Ibadah Nambah Online setiap Minggu jam 11 siang di YouTube Nambah Kids Church. Yuk bersukacita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.